Ada apa sih sisi gelap di balik dunia entertainment ini? Dulu tuh sempat ada kayak obrolan bahwa casting terus tuh lu harus bugil, harus telanjang. Serius lo? Ada Cowok itu, cewek nih? cewek cowok. Cewek cowok? Iya, itu nggak make sense. Jangan. Kita kasih solusi. Arbade. Hai. Wah, gila. Dilan. Lu umur lu berapa sih? 29. 29 ya. Oh, ya tetap masih tuan gue. Oke, thank you. Gila nih orang nih rame banget, gede banget di Instagram, di TikTok. Ya, karir lo gue penasaran sih sebenarnya. Banyak yang minta lo juga nih, bro. Oh iya. Perjalanan karir lo apakah lo semulus itu? Terus enggak, masa sih tinggal casting, muka ganteng keterima, syuting, bro? Enggak. Hah? Enggak. Terus bisnis lo gue juga pengen telaah ya. Lo punya ada 2 ya bisnisnya? Ada 2. Oh, yang tinggal diposting di IG dengan 5,4 juta, simple, akhirnya laku langsung habis orderan gitu. Enggak juga. Masa? Gue pernah jatuh bangun juga itu. Kasih ke teman-teman di lokasi syuting, artis-artis, bantu Itu posting. iya. Cuma Laku langsung laris, closing banyak dong. menurut gue nggak begitu ngefek juga itu. Serius loh. Serius. Gue pengen tahu jadi strategi lu ntar gimana cara artis muda zaman sekarang gitu berbisnis. Tapi Oke. kita bahas dari awal dulu kali ya. Boleh. Karir lo di film, lo paling gede di film apa di sinetron sih? Sebenarnya tuh gue agak bingung tuh gedenya di mana. Untuk awalan gue hype-nya itu ada di sinetron. Waktu itu Roman Picisan. Oke. Itu pun juga gue melalui jatuh bangun dulu nih dari segi karir awal-awal. Oh ya? Iya, gue dari 2012, Kak. Gue dari 2012, gue ikut majalah Cover Boy Aneka Yes. Oh, Terus iya. gue dapat Cover Boy, udah dari situ gue mulai casting nih. Cuman gue kalau casting film, sinetron atau FTV tuh nggak pernah dapat. Gue dapatnya selalu di iklan. Kenapa? Karena mukanya iklan banget. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin acting gue yang masih jelek kali atau gimana. Jadi selalu kalau gue tuh casting sinetron atau film, gue tuh selalu kayak mukanya kemudaan. Kalau dicocokin sama ini bukan jadi pasangan nih, tapi kayak adik kakak. Ada juga yang bilang belum, actingnya belum bagus lah segala macam gitu. Cuman mungkin omongan gue dulu kali ya. Inilah emang kita tuh omongan tuh doa beneran deh. Kenapa emang? Iya. Jadi tuh waktu gue abis Aneka Yes itu gue dapat beberapa iklan itu, gue mulai nyaman di iklan. Karena iklan tuh kan syutingnya cuma 2 hari atau 1 hari. Dibayarnya juga cepet, syutingnya nggak capek. Terus gue merasa kayak udahlah Bani, iklan-iklan aja udah enak kok, nggak usah sinetron lah, capek kayaknya. Gitu. Beneran bro, 2 tahun gue casting gak dapet omongan. Iya. Adalah doa tuh. Omongan tuh emang kita kan bentuk dari prasangka buruk kita sama Allah. Iya. Kan nggak boleh tuh. Nggak boleh, bener. Iya, lu ngomongnya begitu, udahlah capek lah, udahlah iklan aja lah. Iya, ya Kak. Allah kasihnya di situ udah. Dikasihnya situ doang sampai gue tuh capek buat casting, kayak udahlah ngapain lagi casting lah, udah nggak bakalan dapet juga, nggak bakalan dapet. Sampai segitunya. Emang kita kalau harus mau berusaha tuh harus berusaha terus sama nothing tulus ya harusnya. Allah sebagaimana prasangka hambanya kan. Betul. Ya makanya akhirnya Betul. ya begitu lu maunya, lu udah prasangka buruk, udah pengennya ya udah gas. Nggak bakal keterima. Sudzon. Waduh. Oh, lu lewatin fase-fase itu ya? Ngelewatin. Sebelum akhirnya punya brand baju anyway, ini keren nih, Iya. Palestine. Nanti kita bahas nih bisnisnya dia nih. Oh, Iya. gue lupa bawain, maaf nanti. Silakan keluar dari ruangan. Oke, baik. Terus gimana? Lu mungkin asah latihan lagi atau mungkin, maksudnya kan lu nggak mungkin tinggal diam kan? Puncaknya gimana? Akhirnya dapat programnya, pecah telurnya. Jadi gue tuh udah ini banget lah. Pokoknya gue udah capek untuk casting. Gue capek untuk ditolak-tolak gitu loh. Dapat alasan-alasan dari orang tuh, dari PH tuh gue udah hafal gitu. Jadi kayak udahlah ngapain. Sampai suatu ketika gue masih di BINUS tuh, gue masih kuliah, masih sambilan. Jadi gue sambil kuliah sambil casting dan syuting iklan gitu. Ambil apa jurusannya di BINUS? DKV. DKV, graphic designer nih. Iya, DKV Creative Advertising. Periklanan. Kita lagi butuh ya, mau nggak ini gaji di bawah UMR, mau nggak? Kata dia mending gue syuting der. Oke, terus. Iya, terus sampai suatu ketika ada PH nih nawarin buat gue screen test.
nyokap gua tuh alhamdulillah banget ya, nyokap gua tuh sangat suportif banget di hidup gua. Oke. Terus dia yang maksa gua untuk screen test ini, sampai akhirnya gue bilang kayak enggak lama ngapain, udah pasti nggak kepilih lah, udah nggak usah capek, buang waktu aja. Gue sampai segitunya. Gile. Terus kata nyokap gue, ya udah gini, turutin kata mama sekali ini aja, kamu casting, kamu screen test kali ini aja, kalau emang gagal udah kamu stop, berhenti, mau berhenti dari ini silakan, terserah, nggak usah casting lagi, terserah kamu, tapi please tolong coba ini aja, nggak tahu mama feeling aja di sini katanya gitu. Apa ininya? Sinetron, Okay. judulnya Pangeran Lutung. Oke. Gua datang ke tempat casting dengan perasaan yang nggak suka, udah nggak nyaman. Ditambah gua screen test udah langsung dipakein lutung-lutungan, tahu nggak? Oh gitu. Kayak Sun Gokong. Kayak tahu Sun Gokong. Iya, Iya. kayak gitu gua pakai kerasaktian gitu. Oke, apaan ini? Udahlah nggak bakal dapet. Bener dong, malamnya dikabarin gua dapet. Jadi lutung. Dimas pantasnya udah kesel banget tuh. Harusnya saya tuh Pak lutungnya. Jadi lutung Kak. Jadi gue agak ngakak juga sih. Orang-orang kok gue peran pertama gue jadi lutung ya kan. Orang-orang tuh kan dapat acting coach gitu kan. 3 kali pertemuan. Orang-orang tuh teman-teman gue pada ngebahasnya tuh perilaku manusia. Kalau karakternya begini-gini. Gue observasi monyet. Waduh. Iya, gue di YouTube gue cari oke, monyet jenis apa misalnya lutung, di coffee shop apa gitu. Observasi lutung, oke. Cara duduk lutung kayak gitu gue. Sumpah. Gimana tuh kalau boleh tahu cara duduk lutung tuh akhirnya lu menemukan? Ya udah naik aja gitu kakinya gitu. Oh gini-gini apa tangannya, garuk-garuknya gimana gitu. Nah dari situlah, cuman emang di situ sinetronnya nggak panjang, cuman alhamdulillah dari gebrakan si Pangeran Lutung itu, gue jadi manjang alhamdulillah sampai sekarang. Karena kan hitungannya peran utama ya. Peran utama. Iya kan, karena kan kalau namanya Pangeran Lutung pasti lutungnya kan yang di-highlight kan. Betul, peran utama di situ. Gila. Udah alhamdulillah ke depannya sampai sekarang. Wih, kita banyak belajar artinya tentang apa sih di sini hal-hal yang memang kita petik pelajarannya. Totalitasnya misalnya, ya kan, perkontenannya, per skillannya itu lu asah. Lu belajar di mana sih sebelumnya? Acting gitu? Otodidak sih. Oh ya? Ya gue nggak ikut kelas acting atau apapun itu, gue nggak ikut. Jadi gue otodidak aja. Apa yang dikasih sutradara, misalnya dari teman-teman gue ada masukan, ada ilmunya ya gue serap, gue ambil gitu. Kita kan kalau di suatu pekerjaan atau dimanapun kan kita harus jadi gelas kosong Kak. Ya keren. Kita nggak bisa menyombongkan diri atau merasa kita punya ilmunya segini segala macam, nggak boleh. Jadi ya udah itu aja sih, gue ambil, dikasih masukan kayak gimana sutradara yang keras gimana, yang tegas, yang kasar lah apa, yang lembut, itu gue serap semua ilmunya. Oke, ada role model nggak? Misalnya kayak kan kalau yang anak-anak misalnya nggak belajar di sekolah ya istilahnya, sekolah acting apa segala macam kan minimal dia belajar dari senior misalnya. Gue suka sama ini sih, Kak Reza Rahadian. Oh, Reza Rahadian. Iya, idola gue sih untuk di pengaktoran Indonesia ini. Ya waktu pas jadi B.J. Habibie, Pak B.J. Habibie. Keren banget dia. Oh, oke. Ya itu kalau Reza kayaknya emang seangkatan gue ya. Iya. Harusnya sih. Iya benar, Reza berapa sih umurnya? 30-an kan? 34. Iya benar sama. Iya. Nah, kalau atasnya lagi ada lu belajar senior? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Nah, gimana cara lo akhirnya turning point terus nyambung lagi? Apakah memang setiap udah dapet satu judul tuh biasanya aktor-aktor tuh akan nyambung terus gitu? Biasanya kayak gitu. Terus? Nyambung terus. Cuman bagaimana balik lagi si aktornya ini bisa nge-maintainnya juga atau enggak sih? Gitu. Biasanya kan tawaran itu kan masuk begitu aja kan. Misalnya kita selesai project ini, tiba-tiba ada project lain tawaran masuk. Ya kita harus maintenance juga ini ceritanya bagus atau enggak, karakternya oke atau enggak. Kalau gua tuh selalu pengennya tuh dari gua film atau project yang ini sama project yang akan datang, kalau bisa tuh karakternya tuh berbeda. Karena supaya nggak terlalu jadi kayak apa ya? Monoton. Mainnya tuh sama aja gitu. Oh, bukan karena justru
oh dia memang dia kuat di ranah ini nih. Enggak. Kalau ntar kita coba yang lain-lainnya, saudara akan bingung dia sebenarnya cocoknya di mana sih, nggak gitu? Itu bisa, cuman gua akan lebih suka kalau gua tuh dikasih tantangan buat dapat karakter yang beda itu supaya gue bisa ngebedain juga karakter si A sama si B itu ngebedainnya apa gitu. Kalau terlalu dekat nanti orang malah masih ngelihatnya karakter yang sebelumnya. Oh, nah ini nyambung nggak sama yang tadi lo bilang bahwa lo selama 2 tahun casting itu meniti karir tuh nggak keterima? Betul? Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun itu apakah mungkin jangan-jangan lu step casting dengan karakter lu ya gitu-gitu aja? Nyambung Nggak nyambung karena casting itu tuh beda-beda kan. Casting tuh kadang udah kita dikasih skrip, kadang kita disuruh improvisasi, prolog sendirian gitu sih. Cuman mungkin emang belum rezeki gua kali dan belum ada pengalaman itu kali, dimana gue dulu kalau lihat kamera gini di depan kamera gue juga masih grogi, belum ada pengalaman, belum ada kepercayaan diri yang keluar gitu sih. Ngelihatnya ke kamera apa ngelihatnya seolah-olah lagi lawan bermain gak sih? Ngelihatnya ke kamera kalau casting. Jadi lawan bicaranya yang ngopret nih. Oh gitu. Yang ngopret dia mancing biasa doang nih pakai teks. Ya kita tatapannya harus ke kamera. Apa sih yang dinilai dari casting? Seru juga nih, gue belum pernah bahas mengenai percastingan lebih detail nih. Gue nggak tahu ya, mungkin itu tadi sih. Mungkin bagaimana dengan itu kan, lu kan sebenarnya kalau kita casting tuh dibatasinnya kan seperti itu kan. Dimana lu lawan main lu nggak ada, tapi lu harus berdialog sama si yang ngopret, yang mancingin, gimana itu bisa hidup aja sih. Dan gua tuh belajar gini, kita tuh harus yakin sih. Kalau casting, kita tuh harus yakin misalnya kita jadi karakter si A. Ya kita harus yakin kita itu si karakter A. Karena akan kelihatan di mata. Harus dalam banget berarti ya? Iya. Tapi kan waktu cuma sebentar pas udah giliran ngantri casting. Nah itu yang salah menurut gua. Kalau casting tuh menurut gua fairnya itu tuh misalnya H-3 atau H- seminggu lebih bagus sih menurut gua. H-seminggu, H-3 dikasih dulu sinopsis ceritanya, garis besar ceritanya, terus pengkarakterannya seperti apa, baru kasih teksnya, dialognya, supaya bisa dihafal. Jadi nggak langsung kayak ditembak di tempat gitu. Biasanya kan kayak gitu tuh. Biasanya kayak gitu. Langsung tiba-tiba datang ngantri dari PH mana, dari agensi mana, ya kan? Terus tiba-tiba, oke ini skripnya hafalin, nanti dipanggil ya, gitu kan? Iya. Jadi kan kayak cepet banget prosesnya. Itu selama 2 tahun tuh berarti kan pas casting-casting itu 2 tahun. Ya? Wah, akhirnya dapetnya pecah telurnya di lutung itu. Iya, terus makin ramenya pas di Roman Picisan itu, udah tuh makin rame. Situ. Ilmunya masih sama dipakainya dengan percastingannya, kok bisa lolos di situ? Masih dari sama. Wah, di Roman Picisan malah gue udah casting nih di PH. Terus stasiun TV-nya tiba-tiba gue dikabarin gue lagi reading nih. Besok syuting. Lagi reading, besoknya syuting, terus tiba-tiba gue dipanggil, Bani kita screen test lagi ya, casting lagi. Kenapa? Ya stasiun TV-nya kurang percaya sama kamu nih, karena kamu masih baru hitungannya. Oh ya udah, oke. Agak ngedown sih gue di situ. Agak ngedown, jadi kayak ini gimana nih, gue udah reading, besok syuting, terus tiba-tiba kok gue masih belum dipercaya. Ya udah akhirnya gue casting lagi, screen test lagi di hari itu juga, dikabarin malamnya tiba-tiba kata stasiun TV-nya kamu ya udah ayo pas main bener dong, booming. Oh jadi ada senioritas juga ya? Ada, gue film juga pernah kak kayak gitu kak. Film nih gue udah dijanjiin nih Rana 3 Warna, filmnya Rana 3 Warna. Gue udah screen test, gue udah dapat peran si Alif ini, peran utamanya Alif. Terus tiba-tiba gue dikabarin kalau maaf, salah satu investornya nggak mau Arbani karena jarang film, jadi maunya yang udah sering film aja yang jadi Alifnya. Karena lebih terkenal. Iya. Terus kayak oke. Terus kecewa dong, gue kecewa. Adalah gue ngambek-ngambek dikit lah ya manusia. Sampai akhirnya udah dikabarin lagi tiba-tiba kayak udah nggak apa-apa, kita coba fight buat Bani gitu ya, kata si PH gitu, kita coba fight buat Bani. Ya udah coba deh, atur aja deh mas, kalau rezeki nggak kemana, gue bilang kayak gitu. Udah akhirnya tiba-tiba jadi gue lagi
yang main. Lo kok bisa? Karena lo sogok. Enggak lah, enggak, ya. anti sogok Oh, ya. menyogok. Ya kan cuma nanya. Karena kan pasti ada dong yang kayak gitu oknum-oknum. Ada. Ya kan biasanya kan Peres-peres lah. Iya, kadang misalnya si oknum sutradaranya karena udah ngasih jatah ke yang lain. Iya, betul. Atau mungkin yang lain si oknum ini duitnya kurang buat si oknum PH. Gimana sih? PH tuh boleh disogok nggak sih? Nggak bisa ya? Enggak sih. Atau nggak apa-apa deh aku nggak dibayar syuting. Bisa nggak? Ada aja pasti. Ada aja, kan? Gue rasa ada aja sih kayak gitu kayaknya. Terus yang oknum-oknum tentang yang kebusukan si oknum ini ya, produser ngasih apalah tapi lu harus bobo sama gue. Ada loh. Ada. Itu sempat rame kan kemarin-kemarin Ada. itu. Itu awalan gue takut masuk dunia entertain itu. Iya kan? Kayak casting lah apa takutnya ya begitulah. Boleh dong ceritain dong, ini kan bagian dari solusi juga. Oke. Yang harus dihindari karena kan biar bisa dibilang ada sisi lain atau sisi gelap yang selama ini kita oknum yang ngomongnya. Iya, iya. Nggak semua kayak gini. Iya ya. Tapi yang perlu temukan jangan sebutin apa PH-nya, jangan sebutin apa stasiun TV-nya atau mungkin Iya, apa iya. segala macam, cuma untuk bahan pembelajarannya aja. Iya. Ada apa sih sisi gelap di balik dunia entertainment ini? Pokoknya gini, kalau casting disuruh ini ya dulu tuh sempat ada kayak obrolan bahwa casting terus tuh lu harus bugil, harus telanjang. Serius lo? Ada. Cowok itu, cewek nih? Cewek cowok. Cewek cowok? Iya, itu nggak make sense. Jangan. Sebenarnya terus ada lagi yang kalau casting bayar itu nggak ada. Oh, tipe Casting, penipuan deh. Iya, itu penipuan oknum tuh. Oh, Oknum-oknum oke. yang Iya, ini iya. nih yang si manajemen entahlah antah berantah ini ya kan, atau enggak kayak apa sih tuh kalau mau panggilan kita dapat panggilan casting, nah tuh kadang tuh ada yang kayak bayar sekian segala macam, itu bohong, jadi jangan diikutin. Dan gua rasa itu masih ada. Kalau yang tadi casting secara yang ditelanjang apa segala macam itu kayaknya sekarang udah nggak ada sih. Alhamdulillahnya gua nggak pernah dengar juga. Oke. Dulu awal-awal mau masuk gue sempat dengar itu, dan orang manajemen gue juga yang ngasih tahu itu gitu loh, kalau hati-hati nanti kalau begini jangan gitu. Terus ada juga manajemen yang berkedok penipuan, Gimana tuh? yang dimana kalau kita mau masuk manajemennya harus bayar dulu sekian juta. Iya, iya. Ada yang sampai dulu tuh gue sampai kenal ada yang kena 10 juta, 15 juta, 20 juta untuk bayar supaya dia bisa main misalnya. Yang padahal dia pun main juga cuma jadi figuran. Kasian. Nah, itu penipuan. Jadi hati-hati aja deh. Talent management ya berarti ya? Talent management. Dan dia pasti dengan berharap gue dipromosiin. Karena yang talent management ini ngincernya emang anak-anak yang baru yang belum ngerti apa-apa gitu loh. Iya. Tahu. Gitu. Suruh bayar, taunya nggak ngetop-ngetop Iya. banget sampai sekarang. Atau yang dari pedalaman luar Jakarta ya kan. Yang ngebet jadi artis. Yang ngebet misalnya. Itu ada loh. Kasian. Gile. Terus kayak ada dijanjiin juga ya program-program dari orang si oknum, Iya. produser atau mungkin sutradara gitu ya. Iya. Sini aku orbitin tapi kamu harus kayak begini gitu ya. Iya. Itu masih ada cerita-cerita itu ya? Ada yang disuruh nemenin bos inilah apalah. Wah, hati-hati tuh. Ininya manajemen tapi taunya iya temenin aja dulu gitu. Ada. Wah, hati-hati banget tuh yang kayak begitu-begitu tuh. Makanya hati-hati. Iya. Nah, dari situ tapi susah juga dibendung ya si oknum-oknum ini ya. Karena kan dia ada di balik PH besar ya. Enggak. Enggak. Manajemen ini kan yang manajemen seperti ini tuh ngincer-ngincernya tuh yang pemain-pemain yang baru nih. Yang emang belum ada apa-apa yang atau yang ngebet jadi artis segala macam, sehingga ya udah jadi nggak ketahuannya karena ya udah ini anak-anak baru, lu bisa apa, lu ngerti apa, lu nggak ngerti apa-apa kan. Sementara dia janjinya lu biar bisa kayak Reza Rahadian, Iya. kayak Arbani dan seterusnya, sehingga orang pasti udah deh gue rela bayar. Iya. Itu bisa tuh. Tapi orang tua gimana ngelihat dari sisi gelap seperti ini? Makanya kalau gue waktu itu dealingnya ridonya orang tua, jadi setiap gue syuting nyokap gue harus ikut. Itu dari bokap gue bilang kayak gitu, karena emang bokap gue juga takut masalah lingkup si entertain ini. Cuman untuk jaga-jaganya ya udah nyokap harus selalu ikut, dan udah nyokap ikut terus sampai pas COVID ya kan. Karena COVID gue juga masih ada syutingan, ya nyokap gue udah
nggak usah ikut aja, gue juga udah ngerti kok, udah paham. Kalau ngomongin orang tua sama COVID kan Arbani punya cerita sendiri terhadap manggil apa sih, ayah, bapak? Papa ya. Nah ini nyambung nih. Terus sebegitu deal-dealan sama papa pengennya mama ikut ya gitu ya. Dan seterusnya. Tapi akhirnya di tahun 2000 berapa COVID tuh 2019 ya? 2020 awal. 2020 Maret 2020. Ya. Oke. Gimana ceritanya sampai akhirnya kok bisa papa sama kakak ya? Dua-duanya akhirnya dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala karena memang sakitnya kah sama dengan apa nih? Karena kalau papa kena COVID meninggalnya. Kalau kakak itu meningitis, radang selaput otak. Itu di tahun 2014. Oh, berarti kakak duluan ya? Kakak duluan. Ceritanya gimana sih? Iya, jadi kakak gue tuh tadinya aktor juga. Oh ya? Iya, dia main film Sang Penari, terus apalagi gue lupa filmnya. Di saat gue juga lagi mencoba karir di pengaktoran gitu. Cuman guanya masih di iklan-iklan, kakak gue ini udah merambah ke film karena dia juga sekolah acting segala macam, kuliahnya juga kuliah seni. Sampai akhirnya dia tuh yang tipenya tiba-tiba nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba ngasih undangan premier aja gitu. Oh, Kak Dila main film ternyata kayak siapa gitu. Namanya? Arya Dila. Oh, oke. Nah terus ya udah akhirnya banyaklah dapat masukan dari dia. Dia tuh berdoa gue tuh kelak bisa lebih sukses dari dia, bisa lebih keren dari dia. Sampai akhirnya ya dia harus dipanggil duluan. Jadi dia sempat hijrah. Wah, Masya Allah. Dia tuh sampai yang kemana-mana tuh udah pakai gamis gak? Udah pakai gamis, udah syar'i, udah pakai gamis. Dulu kita hobinya main biliar tuh udah kayak udah mager dia ikut-ikutan ke biliar. Hijrah sampai 2 tahun hijrah dipanggil dia sakit meningitis. Waktu bulan puasa hari ke-7 dia harus masuk rumah sakit, nginap sehari, besoknya koma. Komanya hampir 1 bulan. Di lebaran ke-3 atau ke-4 saya lupa meninggal. Oke, nggak maksud untuk mengingat-ingat ya, tapi buat ambil pelajarannya, boleh tahu nggak meningitis itu gimana sih cara proses penyerangannya apa segala macam? Kan ada yang bilang bahwa ini virus, ada juga karena capean, terus karena imun drop sehingga mungkin masuk ke otak. Ada yang bilang juga kalau tipes berkali-kali juga cenderung bisa ke meningitis. Kan berarti kan siapa manggil apa? Kak Dila kan berarti kan syuting kan? Syuting. Nah, itu kan apakah di situ gara-gara nyambung dropnya apa segala? Karena waktu itu nyambung juga sama Allahyarham siapa? Olga Saputra. Semoga Allah merahmatinya. Nah, artinya itu kan juga sama tuh meningitis juga katanya kecapean juga apa segala macam. Nah, tahu nggak edukasinya? Ini yang setahu gue ya, ini dikoreksi kalau salah. Itu virus. Waktu itu lagi ramenya tuh karena katanya meningitis itu kalau kita dari umroh dari Mekah kan kita harus suntik dulu tuh. Iya, makanya ada suntik meningitis salah satu syaratnya. Ya udah nggak lama dari dia pulang itu setahunan dia sakit itu. Ya kata dokter sih ini virus entah bakteri, pokoknya udah terlalu banyak di sini di kepala. Yang akhirnya dia tuh jadi nggak sadar, jadi koma gitu. Jadi kita satu keluarga pas Kadila lagi di koma di rumah sakit, kita tuh pada suntik meningitis semua. Begitu, dan itu katanya memang waktu itu belum sakit. Waktu belum masuk rumah sakit, Kadila tuh bilang emang sininya tuh even dipegang aja tuh sakit banget. Dia benar-benar ngerasain pusing, dia tuh pusing sampai jatuh. Baru kita bawa ke rumah sakit, terus di rumah sakit tuh kalau kepegang tuh udah sakit banget katanya. Di bagian mana kalau boleh tahu? Bagian belakang sini nih. Berarti kepala bawah ya? Iya. Kanan, kiri, tengah? Kayaknya tengah tapi agak ke kanan gitu deh. Oh, dipencet aja sakit, pegangnya sakit. Iya, katanya begitu. Sampai akhirnya ini malam sebelum dia koma tuh kita lagi ngumpul di ruangannya dia, di kamarnya dia di rumah sakit. Dia tuh lagi makan, tiba-tiba tuh ngeliatin gue yang emang pandangannya kosong gitu, tapi kayak kosong terus sambil gigit lidah dia gitu. Kayak udah nggak sadar gitu. Gigit lidah bukan gigit makanan gitu, gigit lidahnya, ngunyahnya. Gini. Pokoknya bunyi krok gitu. Wah, kita panik, kita masukin sendok kan, kita harus masukin sendok kan supaya dia nggak gigit lidah. Ya kita masukin sendok, panggil, udah gitu, udah chaos. Subuhnya, paginya koma. Gitu.
Dan dokter vonis ternyata meningitis. Meningitis. Dari koma sampai akhirnya Allah panggil tuh berapa lama nunggunya? Lumayan lama, hampir 1 bulan. Pokoknya dia puasa ke-8 atau ke-8, puasa ke-8 dia koma, lebaran hari ke-3 atau ke-4 dia dipanggil Allah. Semoga Allah merahmatinya ya. Amin ya Allah. Jadi 2014 kan berarti kan Bani lagi syuting-syutingnya juga ya? Apa awal-awal karir? Masih awal-awal karir itu. Pangeran Lutung tuh gue 2015. Iya. Jadi emang dia tuh nggak pernah lihat gue jadi peran utama. Iya. Dan usut punya usut, ternyata dia punya catatan. Akhirnya ketika dia udah meninggal, dibuka sama kakak gue yang pertama, Kak Ari. Itu dibuka catatannya, dia pernah buat cerita di mana peran utamanya namanya Arbani. Terus nggak lama gue jadi peran utama gitu. Oh iya? Iya. Masya Allah. Segitu deketnya berarti lu sama kakak ya? Kalau dibilang deket, nggak deket-deket banget juga sih. Cuman emang pas sebelum dia meninggal 2 tahunan itu emang kita juga lagi deket banget aja gitu. Gitu. Emang kalau udah ikatan emosi ke kakak apa segala macam ya luar biasa. Terus nggak lama berarti dari 2014, 2021 bokap tuh. COVID. Berarti kan 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Selisihnya. Boleh tahu juga nggak? Maksudnya Boleh. ambil pelajarannya kondisinya waktu itu seperti apa? Pas lagi era COVID-nya? Lagi Delta. Wow. Lagi Delta, COVID ya kan. Ya udah tiba-tiba bokap gua tuh yang awalnya tuh kayak linglung gitu, kayak dia sesak, nafas dadanya sesak ya kan, nafasnya agak susah. Nah karena saturasi oksigennya kayaknya kurang, makanya kan oksigen ke otak kan jadi berkurang. Dia jadi linglung. Di mobil tuh gua bawa, tiba-tiba ngomong kayak, ini kita mau kemana? Dompet papa mana ya? Padahal dompetnya ada di situ, tapi dia nyari-nyari, udah linglung aja. Oh tapi ada gejala sebelumnya nggak? Kayak panas, tinggi, demam? Demam. Oh jadi demam dulu? Demam dulu, dadanya sesak, ya kan? Nafasnya agak bersengaw-sengaw, ya kan? Barulah kita bawa. Pas udah dada itu dia sesak, kita bawa ke rumah sakit. Udah dari rumah sakit nggak bisa keluar lagi kan, karena ternyata COVID gitu. Oh, dicek di situ. Iya. Oke. Batuk juga? Batuk iya. Oke. Terus penanganannya seperti apa? Penanganannya waktu itu ya kita masuk rumah sakit ya kan, langsung dikasih oksigen segala macam dan obat-obatan di rumah sakit itu sampai bokap gua tuh harus masuk ke ICU ya. ICU yang emang udah ngedrop banget gitu. Terus harus donor apa sih dulu tuh? Gue lupa lagi. Iya, tahu. Iya, yang cari donor itu plasma darah. Kan ada kan kita di grup-grup tuh rame tuh, boleh plasma bantuin darah. Plasma darah lo. Buat yang udah pernah gak? COVID atau segala macam. Itu gue nyari jam 1 malam. Dapat di Tangerang. Rumah sakitnya ada di Ciputat kan. Gue dapat di Tangerang, jam 1:30 gue langsung balik lagi, nyampe. Terus bokap gue lagi disuntik, ya udah gue lagi nemenin di situ. Bokap gue lagi disuntik, tiba-tiba ya udah dia hilang. Udah pah. Ngelihat gue lagi, tatapannya kosong gitu. Udah ngeliat gue. Itu dari ICU, dari lu bawa ke rumah sakit itu dari pertama kalinya sampai akhirnya meninggal Seminggu cepet juga ya. Seminggu. Dan karena gue juga udah pernah COVID, jadi gue yang nemenin bokap di rumah sakit gitu loh. Makanya gue yang boleh masuk lihat bokap langsung tuh gue. Nyokap gue enggak. Sementara tuh syuting lagi berlangsung. Karir lagi enggak. Oh lagi enggak. Oh, alhamdulillah. Karena takutnya kan kontrak apa segala macam kan. Cuma lagi bisa izin juga ya katanya ya. Bisa. Kalau dulu kan kalau COVID, kalau syuting zaman COVID, kalau kita COVID kita diliburin. Cuma ganggu ke judulnya. Ya mau nggak mau udah harus dirombak ulang lagi ceritanya pasti. Dicari adegan misalnya kecelakaan. Gue pernah tuh lagi syuting sinetron ya kan, bokap gue udah nggak ada. Lagi syuting sinetron tiba-tiba gue kena COVID dan tiba-tiba satu proyekan itu ada 10 pemain yang kena COVID barengan. Udah tuh
Yang jadi PU yang bukan PU. Berarti cari pemeran pengganti dong. Ya enggak, pokoknya yang di situ aja, diputer-puter aja ceritanya. Kenapa nggak kontak gue? Wah, Standby itu buat meniti karir. Duh, kayak gitu. oh gile. Iya. Yang jadi pemeran utama siapa waktu itu? Waktu itu gua sama ini Sita Marino. Dua-duanya kena COVID. Gua kena COVID, Sitanya enggak deh kalau nggak salah. Jadi tetapi istirahat ya. Iya. Tapi guanya istirahat, Sitanya enggak. Kenapa nggak sutradara sendiri ngevlog gitu buat syutingnya? Karena kan Acting gitu. harus tetap tayang. Gue Nggak bisa ada triknya libur dong. tayangan. Ya triknya gimana sih caranya dibikin adegan kecelakaan dulu ya, biar lu tiba-tiba ceritanya sakit atau Ya, dibilang bisa. ceritanya mau Atau enggak ke luar negeri. luar negeri. Oh. Atau enggak misalnya ada apalah itulah, pokoknya yang emang nggak bisa aja. Biar nggak patah tuh Biar ceritanya. nggak patah. Atau dibilangnya ngilang. Atau kita cari dia, kita ini hilang, ini nggak ada kabar apa gitu. Oh gitu. Ya. Terus, Itu kalau sinetron. Terus netizen ada yang komen enggak bang dia lagi sakit gitu, enggak gitu. Ada juga. Ada yang ke bawah Ada yang suasana. kayak, bang cepet sembuh bang, ini sinetronnya kurang seru nih, nggak ada abang. Ada. Ada tuh. Ada. Suka dukanya begitu ternyata sinetron. Iya. Dan suka dukanya lagi ya kalau sinetron waktu kita habis di lokasi aja. Nah kita dapat liburnya kadang bisa seminggu sekali, kadang bisa sebulan baru libur sekali. Kalau sinetron. Karena kita syuting hari ini buat tayang besok atau buat tayang malam ini itu bisa. Gak sakit kuning tuh ban. Ngomong-ngomong Ya, makanya syuting cuman, hari ini buat tayang besok tuh gimana tuh ceritanya tuh? Tepar sih Kak. Ya Asli. belum editornya ya kan. Asli. Wow. Cuman kan kalau yang di balik layar masih bisa cari pengganti, masih bisa ada yang backup. Lah kalau pemainnya? Iya itu. Pemainnya sakit, ada loh temen gue pemain lagi sakit, ya udah infus dulu ya kan, tunggu 15 menit 30 menit syuting lagi. Ya, bayangin. Kalau enggak abis syuting balik ke rumah sakit, pagi-paginya subuhnya udah ke lokasi lagi. Ada. Anda masih mau berpikir ingin menjadi pemain di sinetron? Bukan masalah apa. Bagi-bagilah ke saya. Jangan lihat enaknya doang. Enggak, bercanda. Jangan memenuhi ranah industri ini. Udah, nggak usah nambah-nambah. Terus puncaknya sampai akhirnya lu bisa bikin bisnis gara-gara apa tuh? Gara-gara COVID. Sebelum COVID. Jadi gini, gua sama teman-teman gue, sama sahabat gua ada Mukti, terus sama beberapa teman gua, kita demen nongkrong, demen ngopi. Lu lagi nongkrong, gue nyeletuk kayak, gue pengen banget ya punya bisnis tempat kopi deh. Jadi kita nongkrongnya tuh bisa menghasilkan gitu. Kita nongkrong sambil menghasilkan. Terus kita bisa punya banyak temen, begitu. Customer yang datang bisa jadi teman kita, gitu. Seru sih kayaknya. Boleh tuh boleh ban. Akhirnya bikin lah Panas Dingin. Namanya Panas Dingin nih. Panas Dingin. Kayak coffee shop. Asik tuh namanya tuh, Panas Dingin. Oke, nanti kita kupas ya. Iya. Tapi enak juga jadi artis kalau pengen buka sesuatu tinggal gue mau buka coffee shop ya. Itulah stigma yang ditonton sama netizen, bro. Tahu nggak? Enak ya jadi artis. Kalau mau bikin usaha tinggal ngeluarin duit aja gampang. Enak ya tuh. Gara-gara ulah-ulah lu pada nih. Jadinya mereka menganggap bahwa kita mah yang miskin makin miskin apalah tuh. Gini bro. Coba gimana? Lu klarifikasi dong. Gue pernah bisnis juga awalan bunny cake. Dulu zaman brownies dan cake, kue-kue artis itu gue juga bikin. Nih ya, maksudnya banyak juga yang para kayak gue nih, aktor-aktor kayak gue, itu berbisnisnya itu ada investornya. Jadi kita tuh jadi sebagai brand ambasadornya yang kegiatannya cuman posting dateng. Tuh dibuka tuh satu, berarti ternyata bukan duit lu pada tuh. Bukan, itu ada investornya. Gitu. Cuman yang gue lakuin ini Panas Dingin dan YSZ itu bener-bener gue sama sahabat gue. Duit siapa? Duit gue sama duit sahabat gue. Emang kita tuh bagi rata aja. Kita nggak pakai investoran. Kita nggak pakai tim manajemen apa. Kita belajar sendiri. Oh iya. Kalau kue artis kita bener-bener kan nyemplung sendiri aja. Kalau yang kue artis rame tuh. Rame. Di belakang akhirnya bocor juga tuh ada investornya katanya. Ya kan, ada investornya, ada tim marketingnya. Segala macam begitu. Lah kalau yang duit sendiri modalnya kan juga duit, Ban. Ya memang, cuman menurut gua kayak gini lah. Gua pernah ngobrol sama salah satu temen gua.
untuk nanyain ini. Gue takut-takutan tuh awalnya kayak karena ya takutnya modal yang udah gue keluarin terus nggak balik modal ya gimana, rugi dong gue. Cuman kata dia gini, Ban, anggaplah lo ini keaktoran lo, entertainment lo itu sawah pertama, ladang lo nih, gede ladang lo. Lo mau bikin ladang baru lagi nih. Jangan lu nunggu lu udah tua pas ladang utama lu udah habis lu baru coba buka ladang baru. Kenapa enggak lu ladang lu lagi bagus gini, lu buka petak aja sebelahnya ladang kecil atau setengahnya, nggak usah yang gede-gede. Bikin di situ untuk lu belajar. Jadi kalau ladang lu yang lu belajar sendiri yang lu pupuk itu gagal, lu nggak akan pusing banget karena ladang utama lu masih ada. Dapat gue. Jadi jangan sampai akhirnya begitu ladang yang udah besar itu lagi produktif, bagus, oke lah kita panen di sini terus-terusan. Tapi kan yang namanya panen itu kan tingkatnya kan kompleksitasnya kan naik turun tuh. Betul. Begitu sudah nggak panen, begitu sudah nggak produktif, baru kepikiran buka ladang baru. Salah, itu betul. Nggak disumbangsi dari sini, nggak subsidi silang dari sini. Yang ada malah yang ini nggak kena, kanan nggak kena, kiri nggak kena. Gagal dua-duanya, stres. Oh, ini sering gue temuin nih rata-rata senior tiba-tiba, mohon maaf ya, ada yang tiba-tiba kayaknya tidak dipedulikan sama bangsa, atlet-atlet apa segala macam gitu ya. Meskipun juga memang iya ada peran negara memerhatikan itu, gue setuju. Tapi mungkin kalau dibalik lagi ke kitanya, ya waktu mudanya, waktu Anda bersinar tuh seperti apa? Digunain sebaik mungkin atau enggak gitu loh. Ya gue nggak bilang gue udah menggunakan sebaik mungkin ya, cuman ya ini menurut gue kayak toh gue juga gini kalau Kak, kayak gue buka bisnis ini ada 2 yang dimana gue narik emang sahabat-sahabat gue yang dekat sama gue supaya kali aja ini tuh bisa jadi sukses, bisa ngebawa teman gue jadi sukses juga. Oh, Masya Allah. Lah, emang 2 ini bukannya aktor? Bukan. Jadi sahabat gue Mukti emang tadinya ketemunya juga di tukang ojek pengkolan waktu itu, sesama pemain, cuman dia nggak ngelanjutin lagi nih. Dia emang kayaknya emang di bisnis nih tempat dia. Ya udah akhirnya kita buka dari yang namanya kedai kecil-kecilan, kopi kecil-kecilan sampai sekarang udah jadi tempat kafe gitu loh. Spill dulu dong, kafenya panas dingin. Boleh, panas dingin. Panas dingin dong, buka dulu dong. Gue mau tahu ada dulunya kayak gimana nggak before after ya? Udah gede. Kayaknya paling bawah deh. Iya sekarang udah sampai kita bikin event-event gitu Kak. Coba di paling bawah tuh kedai kecil tuh maksudnya kayak kedai kopi pinggir jalan yang kecil banget. Iya. Jadi gue, nah ini kedai kecil nih gue. Ini Mukti mana Mukti? Bukan, ini nggak ada Mukti. Oh, oke. Oh, dari yang benar-benar. Nah nih. Oh, dari itu, yang kayak kontainer-kontaineran gitu ya. Itu ya. Mukti yang pakai hoodie. Ini tadinya si Jiwa barista gue. Cuman udah nggak sama gue lagi. Tadinya kedai begini aja. Udah kedai simple aja. Sampai ini gue buka di 2020 Januari. Terus bulan Maret tiba-tiba Covid. Mantap. Gua stres. Gua stres. Oke sih masih kecil-kecilan tapi gue stres banget. Ya iyalah 3 bulan lagi Covid tiba-tiba Depok diumumin kan? Iya. Ini ada si Jiwa. Ada. Bahaya loh kalau Jiwa sakit, dia bisa sakit jiwa tau lo. Bahaya nih kalau Jiwa nih kalau sampai sakit. Takutnya kan diledekin sama temannya. Sakit jiwa tau gak lo? Memang iya gue sakit jiwa. Oh iya. Wow. Gitu. Gue pernah pas Covid itu sama sekali minus gue. Terus gimana sebulannya? Gaji karyawan? Ya gue pakai duit gue sendiri akhirnya. Oh dari syuting-syutingan? Iya. Ya kan dia udah kerja, tetap aja lah harus kita bayar. Jiwa itu? Iya. Kepala baristanya tuh? Iya. Oh. Ini kita foto sendiri, kita nggak pakai apa-apa. Stigmanya kan gitu kalau artis enak, timnya udah kuat, timnya ini ternyata lu masih foto sendiri yang ini awal-awal ya. Bahkan ada kayak ngegambar ini kayak panas dingin segala ini kita semua ini. Ininya desain deh. Ya desain ini kita semua. Ya karena lu ini gue dibantuin sama teman gue. Karena gue juga di kafe. Terus dibantuin sama teman gue juga. Sini gue bikinin video profilnya gitu. Asik fun nih. Kayak gitu. Wah, terus berapa lama tuh baru kelihatan pas Covid dateng kan? Lu berarti disuruh tutup kan? Online suruh kan? Tutup. Kan bisa online. Nggak jalan waktu itu karena ya udah ini masih kedai kecil-kecilan. Gimana kita mau ngalahin perkopian yang udah besar-besar itu susah kan?
Strategi lu apa? Strategi gue, kita akhirnya agak bandel dikit sih waktu itu ya. Buka. Tetap buka. Pak Jokowi tolong ditangkap ya. Tetap buka waktu itu ya. Ini nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa lah, ya kan Udah lewat juga udah ya. lewat ya Pak, maafin dia Pak. Buka Ya, Pak. apa namanya PPKM ya? PPKM. Cuman yang bukan PPKM yang kan ada ada skalanya tuh. Iya. Yang darurat banget ya kita nggak buka. Masih Yang awal-awal. yang agak longgar kita mulai buka. Cuman kan waktu PPKM longgar itu kan emang dibatasin kan. Iya. Yang satu meja harusnya berempat jadi berdua Iya, gitu-gitu kita batasin. Cuman ya balik lagi, anak muda semua yang datang di tempat kopi itu kan anak-anak muda. Anak muda susah diatur. Terus gua padahal bikin live musik kan segala macam, rame banget. Sempat gua digerebek. Digerebek sama warga. Sama Satpol PP Satpol yang lewat PP. iya. Gara-gara lu buka di PPKM. Iya. Tuh. Perlu gue lapor sampai ke Kapolri. Jangan Pak Kapolri. Lu tinggi amat langsung ke Kapolri. Enggak Pak, belajar Pak. Sekarang udah bener kok Pak. Bener-bener udah ikut aturan Udah ya. ikut aturan. Berarti yang waktu itu laris yang kopi susu ya biasanya ya? Kalau kopi ya? Kopi susu, kopi susu. Karena ini gue nggak jual makanan. Yang jual makanan teman-teman gue. Jadi karena gue bikin ini, ya kan, gue bikin ini, terus tiba-tiba teman-teman gue karena masih ada tempat yang lainnya di sebelahnya, akhirnya buka juga di situ. Dari mana sih? Ini gue Lebak Bulus. Dari awal belum pindah-pindah? Dari awal udah di sini aja gue. Sampai sekarang? Sekarang udah pindah. Sekarang pindahnya di Kalideres. Oh, jauh amat dari selatan ke barat. Cuman dapat tempatnya bagus, gede, gitu. Oke. Nah, ini gue sempat berhenti dulu nih setahun, gara-gara yang COVID itu. Terus pegawai pulang kampung? Ya udah, akhirnya kita stop semua. Kita ini lagi lah kayak nunda setahun sampai akhirnya kita bener-bener nyari tempat yang logik, yang emang marketnya bagus. Ya udah, kenapa di Kalideres? Karena tadinya gue sama sahabat gue melihat di Kalideres ini masih jarang tempat ngumpul, tempat ngopi gitu. Cuman tadinya kita emang mau fokusnya di kopi doang. Cuman kita berdua akhirnya setuju bahwa sayang kalau kita mainnya di kopi doang, kenapa nggak kita merambah lebih expert lagi nih, kayak makanan, tempat nongkrong, kita bikin event musik lah segala macam. Malah justru kalau ketika dicampur sama yang lainnya malah jadi posisi lu malah bias dong. Orang nggak tahu di tempatnya apa. Jadi kayak restoran pada umumnya dong. Nah, jadinya tempat ngumpul aja yang mengandalkan musik. Jadi emang di sini kita suka manggil orang-orang yang lu mau jamming nggak di sini, mau ngisi nggak? Gitu. Berarti strateginya cuma datang gara-gara itu dong. Ya. Lah kalau tapi makanan sama minumannya tetap kita jaga. Oh, secara kualitas. Secara kualitas. Oh, dan apa yang ditonjolkan di situ? Biasanya kan orang datang kan gara-gara ada Justru satu. sekarang kita mainnya itu lebih ke minuman-minuman yang sparkling gitu loh, kayak mocktail gitu. Oh, iya. Karena lagi hidup loh mocktail tuh. Emang iya, bukan itu udah lewat. Gue pernah sebenarnya udah gitu. lewat kan, udah lama kan. Iya. Sekarang lagi hidup. Tahu-tahu gue yang warna-warni lah, yang Iya. apalah. Oh iya, itu Iya. pakai soda berarti kan? Pakai soda, ntar kita tambahin pakai es krim lah segala macam. Makanannya juga kita mie nyemek lah segala macam. Yang emang masih masuk ke lidah kita aja. Iya, gue nggak percaya sih kalau lu nggak bawa gitu. Ntar gue bawain deh. Sama udah kita emang dikenalnya event-event musik-musik kayak gini tuh. Jadi datang karena memang kumpul Gen Z, Iya. circle, Iya. community. Itu bagian dari satu strategi juga ternyata ya. Strategi, karena kita kan harus lihat marketnya juga kan di lokasi itu tuh. Maksud gue gini, kalau di lokasi kita ada yang tempat kopi lebih lagi, ya kita sayang banget saingan sama mereka, kita udah pasti kalah. Kita nyari di tempat lain aja, kita bikin market sendiri, ya kan? Kita bikin gebrakan sendiri, barulah bener dong. Yang lain-lain setelah panas dingin itu di sana udah mulai muncul tuh. Oh, community juga mainnya, Iya, apa segala ini, macam. Oh, ngerti gue. Iya. Nih, bagus nih. Ada satu added value. Kalau kita lihat ya, ternyata ada value yang ditambahkan. Kalau kita melihat bahwa ternyata kompetitor kita adalah sama dengan kita, sederajat, selevel gitu ya, dari kategori bisnis atau mungkin marketing. Akhirnya dia melihat bahwa kayak kalau gue kayak gini ya udah bakal kayak begini, stuck gitu. Tapi ternyata dikasih value, diangkat. Kalau gue sih nyebutnya di marketing 4.0, 4.0 tuh dengan ngegandeng komunitas, ya kan, komunalisme,
ada perilaku nongkrong, kebiasaan. Betul. Jadi nggak cuma sekedar orang datang tuh buat ngopi doang, ya semua juga jualan kopi gitu ya. Semuanya jualan kopi, semuanya bisa ditongkrongin sebenarnya kan gitu. Iya, tapi tongkrongannya kayak gimana nih? Nah, berarti lu nyasar bener-bener yang Gen Z pada ngumpul situ ya? Jadi gue kalau ke sana tuh ramenya main Gen Z yang muda-muda. Banyak malah anak-anak sekolahan itu bikin acara tuh di sini. Mereka satu angkatan datang ke sini. Sewa ya 2 jam acaranya. Oke, silakan datang 100 orang, 200 orang. Tapi belum maaf dong kalau nggak datengin sama Oza Rangkuti sama Sastra Silalahi. Kalau perkopian. Oza, Sastra lu coba cek nih. Ini udah sudah memenuhi syarat anak-anak skena belum tempat kopinya nih? Boleh, silakan. Cek dulu. Iya nggak? Dia mana pada main kesini nih? Oh iya. Cek, kalau nggak ada batu kerikil sama mangkraknya tuh nggak ada. Lu nggak sah lu. Lu red flag. Gue pakai batu kerikil kok ada. Oh ada. Ada itu ada. Ada kerikilnya ada. Nopik hoax ya. Ada tuh ya di sini. Nah, selain panas dingin berarti lu punya kan satu brand clothing ya? Brand clothing. Ini ya kecil-kecilan kalau ini juga. Udah mulai kapan? Ini sama. Kalau ini dari COVID. Temen gue ada temen gue dia tuh kan COVID juga waktu itu kan dipangkas semua kan gaji-gaji orang ya. Iya. Dia dipangkas, terus gue juga bingung kan kayak aduh gue mau bantu apa ya? Bikin ini aja karena si teman gue ini jago ngedesain. Dia jago ngedesain. Akhirnya ya udah kita kenapa nggak buat brand aja gitu. Oke. Apa biasanya kan ada latar belakangnya, ada trigger atau ada problem yang diangkat. Kayak tadi misalnya lu pengen ada ngumpul satu komunitas, akhirnya lu kepantik untuk bikin kopi atau mungkin kopi lagi rame. Kalau clothing tiba-tiba kenapa bikin clothing? Kalau ini menurut gua kayak sesimpel ya udah gue pengen punya baju brand sendiri aja. Biar syuting gak perlu lagi lu beli-beli baju. Gampang ya kan? Atau gua mau kemana gue pakai baju YSZ udah jadi identitas gue misalnya. Kayak gitu sih. Terus namanya itu berarti dari YSZ. Jadi Yasis disingkat, gue suka nyingkat jadi YSZ. Terus jadi ya udah YSZ. Oh, Yasis kan YASIZ. Ya. Jadinya dihilangin huruf vokalnya, tinggal konsonannya YSZ. Ngomongnya YSZ. YSZ. Konsepnya kayak gimana tuh? Boleh tahu nggak? Nih, ya kan, kayak begini aja, simple gitu. Kadang kita juga main yang wibu-wibu tuh karena emang lagi naik. Ya udah kita masukin. Mana emang temen gue sendiri yang ngedesain. Jadi anak-anak wibu sekarang tuh kan militan ya? Militan. Jadi biasanya, boleh tahu nggak sih ciri-ciri dikategorikan wibu tuh gimana sih? Hoodie, pakai tas gitu atau gimana sih? Ayo pakai tas terus pakai kacamata dan masker. Gimana sih? Gue juga sebenarnya nggak ngerti sih yang benar-benar wibu tuh gimana. Mungkin menurut gue, nih koreksi ya kalau salah. Wibu tuh yang emang geek, yang geek kali ya. Yang emang benar-benar kayak Dimas kenapa sih tawa-tawa emang? Dia kalau mau enggak, dia kalau wibu dia pasti demen banget nih. Soalnya banyak yang bilang kayak gini, gua nonton anime dibilangnya wibu. Menurut gua enggak juga sih. Wibu tuh yang kayak lu udah mengidolakan si karakter itu gitu loh. Wangi enggak? Wibu wangi kan biasanya kan? Wibu. Wibu gua enggak tahu deh. Yang sering di mall-mall itu bukan sih? Yang kayak itu apa sih? Ya nggak tahu orang sebutnya. Enggak, ini menurut gue ini paradigma yang salah nih. Nah makanya coba tolong clearkan. Bani, lu bantu gue. Yang di mall terus akhirnya dia berdandan cosplay. Cosplay itu apa? Itu bisa jadi wibu kalau itu. Gue kira tadinya tuh yang pakai kacamata tuh, pakai masker, pakai hoodie dan ini pakai tas ransel, ya, bilangnya wibu. Itu wibu juga. Enggak sih menurut gue, emang mungkin gayanya dia aja kayak gitu, stylenya dia yang kayak gitu kali. Karena wibu menurut gue ya itu tadi, kalau lu doyan cosplayan itu wibu. Lu tahu banyak genre anime, lu ikutin semuanya, lu tonton sampai habis, lu punya berbagai koleksi anime, itu wibu menurut gue. One Piece sampai yang Bantalo anime, itu wibu menurut gue. Itu wibu. Iya. Iya. Terus kalau kenapa dikaitin ke hoodie yang warna, nah itu gue nggak tahu tuh, kacamata itu nggak tahu tuh. Kadang kan suka lewat tuh kayak stylist wibu. Iya itu. Enggak nggak kayak gitu menurut gue. Wibu ya wibu. Emang gimana bajunya wibu? Ya baju. Coba baju wibu. Coba. Mas. Baju wibu, baju anime kali ya.
Nggak tahu, makanya gue lagi mau nyasar ke tadi strategi menarik. Maksud gue gini, nggak peduli mau itu diledekin apa segala macam, cuan. Karena kan ini kan menyasar ke marketnya. Cuan. Bajunya YSZ ini nanti gue mau tahu tuh cara menyasar ke sana tuh karena memang ternyata karena lagi tren juga. Waktu itu kan itu style wibu tuh gini, iya kan? Bani tuh pak kiri atas. Nih yang ini nih. Ya itu. Gue nggak ngerti kenapa dibilangnya style wibu ya. Ya memang begitu kayaknya. Yang suka anime. Enggak, tapi enggak tahu. Nah, ini 4 nih udah cakep nih. Cuma kan 4 sama 5 di bawah nih. Coba buka itu. Satu, coba buka dulu, Dim. Buka dulu, enggak usah getar tangan. Buka dulu. Coba. Nih. Tuh, ini kita tampilin di layar nih. Tuh, wibu kayak gini. Coba, jika Anda merasa wibu, Anda komen di bawah, "Ya, itu style kami." gitu. Coba kita munculin. Ini satu lagi, mana lagi coba. Nah, itu kiri. Hoodie. Enggak, ini mah enggak lah. Hah? Yang ini mah enggak, yang kedua. Nah itu iya. Pokoknya yang pakai kaos-kaos wibu gitu kan. Nah cuman gue di YSZ gue mau ngebalut kayak kaos anime itu bisa keren. Nah itu bisa keren. Positioning lu asik banget di YSZ ya. Yeah. Kan stigmanya kan anime apa segala macam. Sudah itu pasti jadinya wibu-wibu yang apa? Ya udah yang belajar kelompok di mall kan, belajar kelompok kan, dia biasanya suka belajar kelompok tuh. Karena gue juga orangnya suka anime kan, cuman gue nggak terlalu yang ngikutin banget. Tapi cakep begini, bisa nggak sih anak-anak yang suka anime tuh kayak gini misalnya stylenya? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Bisa kok. Karena mereka mungkin referensinya aja, atau mungkin mereka yang kurang paham tentang nge-fashion kayak gimana, nge-stylish diri dia tuh kayak gimana, dia cocoknya yang seperti apa, bajunya yang seperti apa gitu. Ada kemarin sempat rame beritanya wibu, tapi ini jangan contoh ya, bunuh orang nih yang ditolak cintanya. Oh iya, sempat. Makanya gue penasaran kenapa wibu tertutup itu, introvert itu. Coba buka beritanya. Ada bro. Nah justru gue suka nih YSZ ini mengangkat value wibu. yang udah bagus jadi makin bagus. Bener, lu lihat deh. Wibu bunuh apa gitu rame. Bukan mana ya? Gue lupa, ada kok rame. Ada, cari deh. Ada yang disinyalir ternyata netizen nemu-nemu aja lagi ternyata dia. Cuman mungkin menurut gua kalau ini sih balik lagi ke orangnya ya. Balik lagi ke orangnya. Maksud gua mungkin karena dia tertutup kan, dia rata-rata introvert kan. Nah, kenapa introvert ini menurut gua juga mungkin sekarang kan banyak yang kita bilang kayak lu wibu. Mungkin dia merasa kena kali terserang atau tersindir. Iya, tuh lu juga sih netizen lu. Iya, maksud gua kita nggak usah nyalahin orang lah. Kalau dia lagi nyaman kayak gitu, wibu ya terserah dia. Kebahagiaan orang nggak perlu kita ganggu. Wis keren. Dan gue suka Bani bersama YSZ-nya ini akhirnya menepis stigma bahwa, atau mungkin membantu kali ya. Jadi brand clothing lainnya ini adalah membantu anak-anak wibu. Jadi ayo kita hidupkan gerakan anti bullying. Keren. Iya gitu. Karena lu ngeliat tuh jadi keren kayak begini apa segala macamnya. Udah tenang, semangat. Saya bersama Anda. Itu termasuk yang di mall juga. Wah, itu bukan? Iya, gue sempat lihat tuh di FYP TikTok tuh ada. Cuman ya udah biarin aja maksud itu dia kan? Biarin aja ya nggak sih? Tuh, kelompok itu tuh. Kan nggak ganggu kita juga. Dia asik dengan dunianya ya. Iya, dia asik dengan dunianya, ya terserah aja. Yang penting dia nggak mengganggu kenyamanan kita segala macam. Kalau lu nggak nyaman untuk pandang dia, ya nggak usah dipandang. Iya betul. Ya lu alihin pandangan lu aja kan selesai. Iya. Gue suka banget nih sama Bani nih. Maksud gue kepedulian dia terhadap orang-orang yang sering dibully. Semangatnya clothing line-nya tuh gini, bro. Gue tuh kadang ngelihat bahwa brand-brand baju terutama ada yang memang fokus di produk doang gitu ya. Tapi tanpa berpikir bahwa tentang strategi ini masuk di ranah ke perilaku manusianya, kebiasaan manusia market apa segala macam, nongkrongnya di mana apa segala macam. Makanya kalau gue lihat dari seperti ini, ternyata clothing line-nya memang kayak tadi bahwa ada satu pembahasan mengenai keurbanan anak-anak yang biasanya mungkin suka anime apa segala macamnya. Mungkin levelnya belum naik, masih di situ, tapi dia dibantu untuk masuk ke ranah urban, ranah streetwear apa segala macam, ternyata ada di sini. Salah satunya adalah kenapa angkat tema si Palestina juga. Iya, karena karena gue sekalian mau menyuarakan kayak kita harus save Palestina. Keren.
gitu. Dan gue lihat waktu itu desain Save Palestine kan gue cek di e-commerce gitu-gitu banyak yang kurang serak di gue gitu. Makanya gue bilang sama temen gue Alifan ini, gimana kalau kita bikin Save Palestine menurut YSZ aja kayak gimana gitu. Ini belakangnya juga ada. Oh, ada tulisannya, coba dong. YSZ Project Free Palestine. Oh, iya. Berarti tinggi dong penjualannya ini. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah. Tapi ini kita sumbangin sih. Oh, jadi semua penjualan apa keuntungannya dari sekian keuntungannya kita sumbangin. Disumbangin. Yang Save Palestine. Yang ini edisi ini ya? Iya. Ada berapa edisi yang Save Palestine? Apa? Ada edisi yang Save Palestine baru satu ini. Sisanya rencananya kita mau bikin lagi sih nanti. Oke. Yang Save Palestine juga itu. Ke depan bocorannya apa nih untuk clothing line ini? Kita mau main yang simple-simple aja dulu. Sekarang lagi eranya basic ya? Basic, makanya yang paling terakhir tuh yang kita keluarnya tuh nih yang basic, yang kayak gini aja. Nah itu kenapa gue bikin kecil kayak gitu, supaya gue kan suka pakai outer juga orangnya. Jadi kalau gue pakai outer tulisannya masih kelihatan di sini. Oh iya, kadang kalau besar tuh dia kalau besar kan ya. Ini agak besar, ini kan agak ketutup. Kalau dia kecil gitu kan akan tetap kelihatan. Dan sekarang eranya udah ya bener. Banyak orang suka yang udah mulai simpel-simpel apa segala macam ya. Hitam putih, putih hitam. Iya. Kapan keluar rilisnya yang ini? Ini udah rilis sih. Oh, udah keluar. Tinggal dicek aja teman-teman. Di marketplace ada? Marketplace ada. Bukannya di mana sih? Masuk di aja ke Shopee. Shopee, tapi Shopee-nya lagi ini gue tutup dulu. Kenapa? Soalnya gue mau merambah ke yang size lebih gede buat nambah ukuran ke berarti belum bisa XXL. di ini dong. Belum bisa. Banyak juga yang ordernya by DM gitu loh. Dikirim manual di data. Iya, manual data manual. Wah, gila. Alhamdulillah. Di ujung obrolan, Ban. Yap. Lu kira-kira dari segi bisnis, dari segi karir apa segala macam, mungkin ya berbagi tips lah buat kawan-kawan gitu yang menjalani hal yang sama. Gimana cara konsisten, gimana cara disiplinnya. Yang berat itu sebenarnya. Iya sih. Apalagi lu barenginnya sama udah ngelihat dari bergelimang harta yang ada di persyutingan kan pasti mikirnya asli ya. Gini, komparasinya ini kan antara lu udah jadi di ranah yang ini dan lu harus mulai dari nol kan. Betul. Ya dong. Iya. Bukan. Dan gue nggak pakai investor sama sekali nih gue nih. Belum nggak pakai investor, bangun brand dari nol. Dari akun dibikin bukan. Maksudnya lain cerita. Misalnya lu punya duit, abis itu lu beli perusahaan yang udah jalan, itu kan beda cerita ya. Terus tiba-tiba lo harus bandingkan antara duit penghasilan yang sudah ada di sini, terus harus lo subsidi silang misal kalau dibutuhkan tentang kekurangan dana, atau capeknya, atau semangatnya, itu kan ngapain lo bikin lagi yang ini udah jelas-jelas kuat gitu. Emang kadang semangat suka meredup sih itu. Gimana caranya? Ya cuman balik lagi menurut gue kayak ya udah kita harus usahain aja. Gue selalu bilang sama sahabat-sahabat gue ini kayak ini brand milik kita, bukan milik orang lain. Jadi apapun yang mau kita improve di sini silahkan. Yang penting tujuannya tuh baik gitu. Jadi kalau lu punya masukan, punya ide, kita kembangin ini sama-sama. Karena gua nggak mau dan kita pun sepakat YSZ nggak mau dikenalnya karena gua. Panas dingin pun nggak mau dikenalnya karena gua. Emang kita maunya tuh panas dingin. Kenapa rame ya karena panas dingin. YSZ kenapa ada yang beli ya karena YSZ-nya bagus. Bukan karena mau sama kayak Bang Bani gini, enggak mau. Malah jadi bahaya ya ketika belinya itu gara-gara sosok atau segala macamnya. Iya, karena kita nggak mau ngejual sosok Arbani ini gitu. Iya, karena kalau lu misalnya melulu di situ orang belinya gara-gara elunya. Tapi kalau misalkan ini belum mandiri secara brand, ya mungkin lu support. Betul. Tapi kalau bisa begitu lu udah nggak ada di sana, ya orang beli bukan karena elunya apa segala macam. Iya, betul. Dan ini nggak bisa dibilang gampang juga sih, susah ternyata berbisnis itu. Susah. Waduh, nih gue demen deh. Lu pernah ditipu nggak berarti sama pegawai? Dulu pernah sama pegawai gue yang kopi, ya kan. Gue belum pindah di tempat yang sekarang, masih di Lebak Bulus. Itu si Jiwa udah keluar waktu itu, karena dia harus balik ke Makassar. Gue ditipunya tuh, jadi dia bilang dia buka, padahal dia nggak ada di tempat. Terus tiba-tiba ternyata dia kabur bawa uang semua yang ada di situ. Dan beberapa alat ada yang dibawa. Alat dibawa buat buka sendiri di kampung?
nggak ngerti deh tuh, kayak mau dijual lagi deh. Dan ternyata tuh orang emang bermasalah. Oh, berarti dari mulai interview juga harus dipikirin tuh ya. Asli ya. Hati-hati ya guys. Ciri-ciri Jangan terlalu percaya juga sama orang sih. Nah, ciri-cirinya gimana? Bukan fisiknya, tapi maksudnya orang-orang kayak gimana yang gaya-gaya interview itu yang kayak seakan-akan. Gue malah kadang agak curiga gak sih? Nggak boleh juga sih suzon, tapi wajar kita untuk menimbang-nimbang kayak, yo pak, saya nanti akan begini pak. Iya pak, nanti saya akan begini pak. Ya tuh kan? Yang sotoy-sotoy itu. Iya. Yang segala, ya saya bisa itu, saya ngerti. Nah, itu mesti dicurigai. Kenapa nih kayaknya? Menurut gue carinya template. Yang santun-santun aja sih. Iya, template banget soalnya. Iya. Gue pernah kena juga kayak gitu-gitu. Oh iya. Ayo beres pak, tenang, terus saya kerjain. Ini begini. Gampang itu pasti. Ujung-ujungnya tuh ya. Sebenarnya mereka tuh menutupi kekurangan. Iya. Itu yang gue tangkep. Ya gue juga jalanin di sini kan nggak dari kasih solusi. Dari sebelum ini kan gue juga ada beberapa juga kan. Itu gue ngebaca gitu. Oh justru dia gara-gara dia kurang percaya dirinya, akhirnya dia menutupi kekurangannya dengan cara seperti itu. Mungkin sebenarnya dia skillnya nggak bagus-bagus amat, atau ada niat mau nipu dari awal karena biar kelihatan bahwa kayak orang kayak gini gue harus andelin nih. Nah, kan dia merasa diandelin nih. Suatu saat ketika mungkin lu titipin outletnya, kan dia tujuan itu. Kitanya kecolongan. Itu. Ya, gimana ceritanya orang-orang yang istilahnya membuktikan bahwa, contoh nih, gue mau maling, tapi dengan gayanya dia tuh yang memang ini dasarnya maling ya, tapi kayaknya dia yang lebih kepada kayak, ya pak, baik pak, tapi nggak ada rasa penunjukan diri apa segala macamnya. Lo pasti mikir kan, ini orang sebenarnya bisa nggak sih gue lepas? Ini sebenarnya bisa nggak sih? Ya meskipun agak taktis juga tuh, jangan-jangan orang yang seperti itu juga bukan berarti kita nggak percaya. Tapi mungkin karena dia nggak ada niatan itu, misalnya kalau yang tadi tuh orang yang kayak mau ngambil hati gitu loh. Ya itu. Mau ngambil hati kita sehingga kita nanti lengah, udah jadi kesempatan buat dia. Iyalah pasti kan lo percaya, dilepas ke dia, tenang, ujung-ujungnya. Karena kan kalau misalnya dia ngerasa bahwa dia nggak dipercaya, lo pasti nongkrong di situ kan. Dipantau terus kapan nyolongnya nih kan gitu tuh. Bener. Dan kita nggak ada kerjaan lain kan ada kan. Kita kan nggak akan di situ terus. Kita tunggu aja ya, mudah-mudahan ada gebrakan-gebrakan baru lagi dan orang itu nanti diberikan ganjaran lah istilahnya ya. Tinggal clothing line, terus panas dingin, ada menu baru? Menu baru nggak ada, kita masih menu yang lama aja sih. Oke. Clothingnya berarti yang baru ya? Iya. Paling kita tadi ekspansi tempat aja sih. Tempat kita tuh tadinya nggak segitu, tapi udah sekarang kita makin gedein aja. Oh, karena buat wibu jadi bisa lebih belajar kelompok di situ. Oh, bukan yang Oh, terus kita bikin ini, bikin di panas dingin tuh kita bikin ruang kreasi. Untuk apa? Jadi orang-orang kalau mau lo berkreasi, kita sediain tempat. Lo mau misalnya meeting, mau apa, mau ngelukis silakan nih, gue kasih tempat gitu. Segede apa ruangannya? Hampir segini lah. Segini. Agak lebih ngepres dikit. Cuman lebarnya segini. Kayak gitu. Bisa apa ya? Kelihatannya kayak coworking space, enggak juga? Iya kayak gitu, cuman dibuat lebih ke seni aja gitu. Bukan yang buat bisnis, bahas apa sih. Terserah lu mau bahas apa gitu. Cuman kalau lu mau bikin lagu, bikin apa, silakan. Gitar kita sediain semacamnya. Ada juga PS. Oh, di situ ada PS. Ada, kita rentalin PS juga di situ, ada satu ruangan kecil kita sewain tempat itu. Jadi kalau nyewa tempat itu udah bisa main PS juga. Oh, Dimas yang lain-lainnya. Ngantor. Ngomongin pesta di sana aja. Di kantor tapi ada lagi. Ya, meskipun jam 11 malam. Oh. Jam 10 malam. Menghilangkan mumet ya, Iya, tapi kita udah enggak ada PS lagi ya. Ya, Dimas beli PS kantor, nggak ada yang lapor. Ternyata dia yang beli. Emang PS siapa? Sebelumnya PS siapa? Oh, punya Parisat. Terus dibeli sama Dimas. Pantesan tadinya ada. Ini ada dua mata pisau nih. Entah memang Dimas udah gerah karena melihat kok orang-orang meskipun di luar jam kantor ya pada main, makanya gue beli aja deh. Atau memang buat dia sendiri. Ternyata buat dia sendiri. Berapa belinya? Jangan. Berapa belinya Dim? Harganya? Hah? Buat pantesan orang. Tapi bagus niat dia, berarti kan biar nggak ada permainan di sini. Betul. Tapi dia yang main sendiri di rumahnya. Pantesan jarang masuk di masa belakang ini. Egoisme yang bagus ya. Kita kasih solusi.